kerjaan yang paling berat ya jadi ibu rumah tangga ini tuh. Saya bilang, walaupun saya sebelumnya kerja di proyek, ikut perusahaan besar, lebih berat jadi ibu rumah tangga dibanding saya harus kerja di proyek. Selagi istrinya masih ada, harus wajib disayangi ya. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi bersama saya Yesi Artada di Bincol, bincang online jpnn.com. Tema kita kali ini tentang para ayah yang mendadak menjadi ibu karena wabah COVID-19. 3 narasumber kita hari ini adalah 2 ayah yang berperan menjadi ibu, yakni ada Bapak Ahmad Maulana dan juga ada Bapak Agus Wike. Kemudian nanti juga ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni Ibu Rohika Kurniadisari. Ibu Rohika ini merupakan asisten deputi pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan. Kita sapa dulu 3 narasumber kita hari ini. Halo Pak Ahmad, halo Pak Agus, halo Bu. Ya, Dengar suara saya Pak? Ya. Ya jelas. Ini Ya. Untuk saat ini profesi Pak Agus dengan Pak Ahmad apa? Dari Pak Agus dulu mungkin Pak? Saya baru ngerintis usaha catering sih. Belum lama, baru setahun lebih. Ini waktu sama istri saya, sekarang saya coba jalan sendiri. Kalau kemudian untuk Pak Ahmad, maaf Pak, sekarang bekerja di mana Pak? Saya ASN Bu di Pemda Kota Depok. ASN di mana maaf Pak? Di Pemda Kota Depok. Oh di Depok. Kemudian mohon maaf sekali bisa diceritakan awal kisah Bapak kini berperan menjadi seorang ibu. Seperti apa Pak Agus, bisa diceritakan lebih dulu? Suaranya putus-putus nih Mbak. Mana ya mulainya? Jadi seorang ibu berat sekali ya Mbak. Karena yang saya urus tuh 3 orang anak. Usianya yang pertama 12 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga 4 tahun. Jadi saya menceritakan gimana ya? Ya repot deh pokoknya. Udah nggak ada yang kerjaan yang paling berat ya jadi ibu rumah tangga ini tuh. Saya bilang, walaupun saya sebelumnya kerja di proyek, ikut perusahaan besar, lebih berat jadi ibu rumah tangga dibanding saya harus kerja di proyek. Istri meninggal pada bulan apa atau tahun lalu atau tahun ini? Istri saya meninggal di tanggal 8 Juli kemarin, 2021. Ya, ibu mertua saya di tanggal 2 Julinya. Kebetulan kami satu rumah. Ibu mertua saya meninggal tanggal 2 Juli, kemudian disusul dengan istri saya tanggal 8 Julinya. Kita lanjut ke Pak Ahmad bisa diceritakan Pak? Mulai kena gejala COVID waktu itu di awal bulan Juli 2021 ini kemarin. Nah, terus sampai akhirnya dirawat di tanggal 10. Cuman waktu itu kan kondisinya sedang puncak-puncaknya COVID-19 ya, yang varian Delta itu. Jadi kondisinya di rumah sakit pun membludak gitu pasien. Dirawat di tenda darurat, masuk UGD juga di tempatnya darurat, sampai di kamar perawatan itu juga kan nggak boleh ditunggu ya, nggak boleh dijagain sama keluarga. Jadi ya almarhumah sendirian, benar-benar sendirian dia berjuang di sana. Sampai akhirnya malam takbiran Idul Adha itu tanggal 19 Juli beliau almarhumah meninggal. Ya, itu meninggal tanggal 19 Juli 2021 itu. Boleh tahu Pak, anak usia berapa sekarang, ada berapa banyak Pak? Anak saya 2, yang besar itu umur 16, yang kecilnya umur 11.
selama ini bagaimana cara Bapak mengasuh anak-anak Pak setelah ditinggal oleh Ya kebetulan sih mereka udah mulai besar ya, jadi mereka udah bisa ngurus diri mereka sendiri. Cuma mungkin untuk yang kecil aja sih, pelajaran sekolah itu yang masih agak repot. Karena biasanya kan dulu waktu sekolah di rumah itu PJJ itu kan ada ibunya gitu kan. Jadi ibunya lah yang kemarin itu sedikit banyak bantu dia waktu pelajaran di sekolah. Nah, cuman kalau sekarang kan jadinya harus saya yang ikut turun tangan gitu, Mbak. Jadi ya saya di kantor pun sambil membantu pelajaran anak saya. Cuman kan porsinya beda gitu kan, nggak terlalu fokus saya kan ada di kantor juga, fokus saya juga satu lagi ada di pelajarannya anak saya yang kecil itu. Ya gitu dah kondisinya. Kalau untuk Pak Agus, selama ini bagaimana cara Bapak mengasuh anak-anak pasca ditinggal oleh istri karena COVID? Yang pasti saya dari bangun pagi mandiin anak, nyuapin anak, pakein baju anak. Kebetulan anak saya masih kecil-kecil ya, masih 6 tahun sama 4 tahun. Kebetulan yang 12 tahun saya masukin pondok pesantren di daerah Jakarta Selatan, Jagakarsa. Jadi saya repot ya, balita ya saya yang harus saya rawat. Dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi saya pegang, dari dia saya bikinin susunya sampai dia mau tidur susunya. Terus kalaupun saya ada kerjaan di luar, kebetulan saya freelance ya, apa aja saya kerjain, saya titip sama orang tua. Kalau untuk belajar anak, kebetulan saya ada saudara ponakan saya untuk mengajarkan, bantu untuk mengajarkan anak. Saat ini apakah ada yang membantu dari pihak keluarga untuk merawat anak-anak? Gak ada sih. Gak ada. Paling saya tinggal setengah hari, saya pesan sama ibu. Paling sebelum saya pergi nih saya mandiin dia dulu, bikin susu atau dia makan baru saya tinggal. Jadi kalau saya pergi tuh nggak jam 7 saya harus pergi, nggak. Saya harus selesai anak baru saya pergi. Jadi saya nggak terlalu merepotkan orang tua saya juga kalau meminimalis gitu. Kalau untuk Pak Ahmad, apakah ada dari pihak keluarga yang membantu untuk merawat anak Pak sejauh ini? Kebetulan rumah ibu saya tuh dekat dengan rumah saya, jadi ibu saya bantu untuk masakin makan buat anak-anak gitu. Makan siang gitu. Karena ibu saya juga udah mulai umurnya juga udah tua gitu kan, jadi nggak bisa cuman saya minta tolong untuk masak aja gitu. Kalau buat sehari-hari kan mereka udah pada besar, jadi ya saya nggak terlalu khawatir sih. Cara Bapak membagi waktu untuk mengurus anak dan juga bekerja seperti apa? Ya mulai dari pagi itu saya udah nyiapin buat sarapan, cuci pakaian yang jadwalnya kalau memang harus dicuci, udah waktunya dicuci, dijemur, itu saya kerjakan setelah sholat subuh. Nah, jadi kira-kira jam 7 itu udah selesai semua, saya berangkat kerja. Nah, mereka kan udah dari jam 6 tuh mulai siap-siap buat PJJ sekolah online. Jadi sebelumnya itu udah siaplah sarapan buat mereka, udah ada sekedarnya lah, sebisa saya mas. Kalau untuk Pak Agus seperti apa pembagian waktunya antara harus mengurus anak-anak dan juga untuk pekerjaan Pak? Kalau saya kan pekerjaannya nggak terlalu kayak Pak Selamat ya. Harus jam 7 enggak. Kalau saya kan seperti saya bilang tadi, saya kan kalau ada pesanan catering nih untuk besok misalnya. Sekarang saya udah mulai belanja nih ke pasar untuk sayur-sayurannya. Itu saya bagi waktu tuh. Target saya belanja keluar rumah 2 jam. Saya harus sampai pagi gitu kan. Jadi saya cicil nih belanjaannya. Ini saya jangan terlalu lama keluar rumah. Sana pekerjaan saya jalan,
memantau anak pun jalan. Sementara sih itu aja. Kemudian apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi selama merawat anak seorang diri? Tantangan saya, anaknya kadang-kadang, anak kan kalau anak-anak itu kan susah diatur ya. Itu yang saya harus sabar. Dua kalau dia lagi sakit, panas, biasanya kan dua ibunya. Kan saya ya saya suka nanya-nanya kakak saya atau adik saya, tapi kalau anak panas pakai apa gitu. Itu sih. Kalau nggak lagi sedih ya pada saat anak saya lagi sakit, terus pada saat ingat bundanya gitu. Kalau Pak Ahmad seperti apa Pak tantangannya Pak? Harus merawat anak-anak orang diri. Ya terutama sih yang masalahnya sih di sekolahnya itu untuk masalah pendidikannya, masalah belajarnya, masalah mata pelajarannya. Biasanya di handle sama ibunya, sekarang kan harus di handle juga sama saya sembari saya kerja gitu kan. Nah fokusnya itu yang harus saya bagi dua antara kerjaan dengan pelajaran di sekolahan anak-anak. Terus kalau untuk di rumah ya paling pendidikan anak-anak aja sih yang agak-agak masih suka agak malas-malas gitu ya, biasa lah namanya anak-anak ya. Terus ya paling ini saya biasakan aja sih mereka habis makan cuci piring, baju-baju kotor jangan ditumpuk di kamar mandi, langsung dibawa ke kamar mandi. Itu masalah membiasakan aja sih, masalah disiplin itu gitu aja sih. Kalau yang lainnya sih masih bisa di handle sih selama sepanjang jalan. Cuman mungkin nggak tahu deh nanti kalau udah mulai sekolah belajar di sekolah gitu, masalahnya nanti mungkin beda lagi kali ya, harus antar jemput gitu ya. Yang saya belum kepikiran siapa nanti yang harus antar jemput anak-anak. Sementara ini. Benar Pak, selama ibu sama istri meninggal, apa aja sih Pak yang dikeluhkan oleh anak-anak? Kebetulan mereka nggak pernah komplain sih Mbak, alhamdulillah. Bapak maaf? Mereka nggak pernah mengeluhkan apa-apa gitu, maksudnya mereka terima, kita jalanin bersama-sama gitu. Nggak pernah, anak-anak saya belum pernah saya sekali dengar pun nggak ada ibu begini, nggak ada ibu begitu, belum pernah saya dengar. Kemudian kalau untuk Pak Agus seperti apa Pak? Apa yang biasanya anak-anak keluhkan Pak? Tidur, saya sama bundanya salah tidur, komplain. Terus masalah gak ada yang ngurusin dia pada saat pergi, dia komplain. Ya namanya masih anak-anak ya. Udah pokoknya aku nggak mau tahu, harus cari bunda baru. Dia bilang gitu. Ya saya lucu aja, ketawa. Gitu aja. Jadi kalau tidur masih sering tanyain ibunya ya Pak? Kan rumah ibu saya kan di atas tuh, dia suka teriak-teriak langit tuh. Terus suka teriak nama bunda, suka gitu aja sih. Itu yang bikin saya sedih aja sih. Kemudian bagian tersulit apa yang Bapak hadapi merawat anak tanpa seorang istri? Awalnya sih sulit semua ya. Awalnya sulit semua. Sampai saya shock benar-benar. Karena kan dulu saya jarang megang anak ya waktu ada istri saya. Karena kan anak juga masih kecil. Kan saya keluar rumah terus kan kerja. Setelah nggak ada istri ya benar-benar saya benar-benar hilang, tinggal gitu aja gitu. Makanya setiap saya lakukan di rumah, dari saya nyuci baju, nyuci piring itu ingat istri saya semua gitu. Jadi terus kan dari hal terkecil saya pasti ingat ke istri terus. Akhirnya sampai saat ini pun dia pelan-pelan aja deh. Kalau untuk Pak Ahmad Pak, bagian tersulit apa yang dihadapi Pak dalam merawat anak-anak Pak? Untuk anak-anak sih nggak terlalu banyak
belum terlalu banyak ya, mudah-mudahan sih nanti nggak juga nggak terlalu banyak kesulitan yang saya hadapi. Justru sayanya yang adaptasi setelah istri saya nggak ada itu kayak lumayan berat sih. Yang tadi Pak Agus cerita tadi itu, di awal-awal kepergian itu 1-2 bulan pertama itu harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu sebelum berangkat kerja, terus nanti kerja juga harus ada kerjaan rumah yang harus saya pegang lagi. Awal-awal setelah istri saya meninggal itu ya berat sekali rasanya, berat banget, karena ya itu tadi, nah biasanya dipegang sama istri, sekarang saya juga harus ngerjain ya, kadang sembarinya nyuci, sembari jemur itu keingetan istri gitu. Jadi ya sedih juga sih di awal-awalnya, tapi lama-lama lambat laun udah mulai terbiasa, ritmenya udah ketemu, udah biasa juga ya, lama-lama ya terbiasa, ya biasa aja gitu. Kemudian kita berlanjut dulu ke Ibu Rohika. Halo Ibu, Bu Rohika. Iya. Apakah Kementerian PPA mendata jumlah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, baik ibu maupun ayah, yang meninggal akibat COVID-19? Sejauh ini rata-rata sudah berapa kalau sudah kira? Iya, terima kasih Mbak Yesi. Pertama, kami juga ikut merasa prihatin ya atas wafatnya istri dari Pak Agus maupun Pak Ahmad Maulana. Karena kita pasti semua dalam keadaan yang memang situasi pandemi yang tidak kita duga, akhirnya mulai bulan Maret. Nah, ini tentu Kementerian PPA untuk situasi anak yang menjadi yatim piatu, kemudian yatim piatu, ini berdasarkan Rapid Pro terdata hampir 32.000. Memang sebagian besar anak-anak ini anak laki-laki yang menjadi, ya beda sedikit lah daripada anak perempuan. Dan Jawa Timur menjadi posisi yang tertinggi. Artinya memang situasi ini tidak terelakkan, dan tentu yang menjadi yatim itu memang lebih banyak ya, ditinggal ayahnya ya, dari meskipun nanti tentu lebih sulit ketika menjadi piatu, anak tersebut kan ditinggal oleh ibunya. Nah ini yang akhirnya para ayah yang luar biasa, saya mendengarkan bagaimana langsung mengambil alih peran itu yang tadinya tidak diprediksi, dan ini ternyata menjadi hal yang harus dilakukan dengan tantangan-tantangan yang tentu tidak mudah. Pak Agus, Pak Maulana tentu tadi menyampaikan situasi berbeda, mempunyai anak yang masih balita dengan yang sudah mandiri, tentu juga tantangannya berbeda. Namun sekali lagi sangat besar ketika memang berdasarkan peran dalam rumah tangga, diposisikan ibu, istri menjadi peran yang sangat dominan dalam domestik. Ternyata itu enggak dianggap kecil ya, setelah kita mengetahui bagaimana peran ibu yang luar biasa dalam siklus 24 jam, sangat-sangat istilahnya berat, tidak tergantikan ya, apalagi situasi-situasi pengasuhan yang memang tantangannya juga tidak mudah yang dialami oleh Pak Agus maupun Pak Ahmad Maulana. Demikian Mbak Yesi. Kalau untuk sejauh ini Bu, adakah khusus pengumpulan data jumlah ibu rumah tangga usia produktif yang meninggal akibat COVID? Kira-kira jumlahnya seberapa banyak? Yang ada posisi anaknya ya, jadi tadi anak yang menjadi piatu berarti kan posisi ibunya itu ya pasti akan menjadi itu yang di capture gitu kan. Makanya 16.000 anak perempuan hampir sama, tinggal posisi kecil, namun
sebagian besar 51%-nya itu menjadi yatim, berarti kan sisanya itu menjadi piatu. Nah, itulah posisi ditinggal ibunya. Kalau ditinggal bapaknya berarti posisi yang 51% ibunya yang berpegang menjadi kepala rumah tangga ya, menjadi posisi yang akhirnya diambil alih. Posisi ayah juga dilakukan sebagai perempuan kepala keluarga ketika suaminya meninggal. Kemudian bagaimana dengan bentuk konseling dari Kementerian PPA Bu untuk keluarga yang kehilangan ibunya, dan kemudian apakah ada konseling khusus untuk para ayah Bu? Nah, ini yang menjadi catatan penting bahwa dalam protokol Satgas COVID yang tahun 2020 memang melibatkan banyak pihak ya, baik Kementerian PPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan di daerah tentu dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap urusan itu. Kami yang di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekali lagi juga bagian yang juga ditugaskan di dalam Satgas COVID tersebut, mengoptimalkan peran-peran layanan. Salah satunya yang juga ikut menangani hal ini untuk anak yang terdampak COVID karena menjadi yatim piatu adalah melalui Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, disebutkan dalam protokol tersebut bagaimana layanan Puspaga ini bersama Peksos, pekerja sosial, melakukan di samping pendataan, kemudian melakukan assessment bagi anak yang posisi yatim, kemudian piatu, bahkan yang sekarang adalah yatim piatu. Nah, ini kan sangat penting untuk memastikan keluarga pengganti, pengasuh pengganti, apakah hasil asesmennya terus menjadi pantauan, karena anak-anak ditinggal ayah ibu juga lebih sulit lagi ya, karena mereka tentu kita tetap harus memastikan pemenuhan hak anaknya maupun jaminan perlindungan ketika anak berpindah pengasuhan kepada keluarga notabene baru, yang mungkin ada beberapa anak yang tidak punya keluarga besar, keluarga besarnya jauh. Kemarin juga kasus di Bekasi, keluarga besar di NTT, sehingga diasuh sementara oleh keluarga pengganti yang ada di Bekasi. Namun ini kan nggak mudah juga ketika penyesuaian menjadi pengasuh. Nah, peran-peran ini tentu terus melakukan konseling. Nah, ini yang kami lakukan bersama Peksos di lapangan, dan mungkin itu nggak satu kali dua, karena kadang anak sudah sekolah di sini, kalau dipindah menjadi keluarga pengasuh baru dipindah, dan mereka kan juga mengalami kesulitan. Jadi benar-benar memang harus kita pastikan anak-anak yang tadi dalam jaminan-jaminan pemenuhan hak anak, dan memang tidak mudah, dan tentu kerjasama semua pihak untuk memantau pemenuhan hak anak ini ketika terjadi dampak COVID ini. Biasanya Bu, seperti apa sih Bu keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para ayah dalam konseling dengan Kementerian PPA? Iya, yang tadi disampaikan menjadi mewakilin ya. Ini mewakilin bagaimana para ayah mendadak jadi pengganti ibu yang memang sekali lagi dalam fungsi pengasuhan. Sekali lagi anak memang karena ibu yang melahirkan, ibu yang menyusuin, sehingga proses-proses pengasuhan tentu dalam proses apalagi anak balita ketergantungan dan menjadi dekat dengan ibu sangat besar. Apalagi bapak juga posisi pencari nafkah, tentu tadinya tidak sempat untuk bisa istilahnya itu menggantikan peran ibu yang tidak disangka-sangka ini. Jadi tentu layanan ini sekali lagi kami akan menguatkan Puspaga bagaimana sekarang kan menjadi ayah, menjadi ibu mendadak ini tentu
kebutuhannya berbeda, kesulitannya berbeda, dan sekali lagi layanan Puspaga harus bisa melihat ini dari kacamata perspektif ayah yang memang mendadak jadi ibu. Tentu menjadi hal yang sangat penting ya. Ini yang kami siap menerima apabila butuh bantuan layanan melalui Puspaga. Kami 195 pusat pembelajaran keluarga se-Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau di Kota Depok ada kan Pak Ilmawan ya, Pak Maulana, bisa dihubungin untuk bisa menanyakan terkait pengasuhan ini, bagaimana cara mengasuh, bagaimana mengatasinya, karena di dalam Puspaga ada konselornya psikolog. Nah ini yang nanti bisa membantu dan gratis, free. Silakan Puspaga manapun bisa dihubungin untuk bisa mendapatkan layanan konseling, karena sekali lagi mendadak menjadi ibu ini tidak mudah, apalagi dalam fungsi pengasuhan yang tentu saja ini berkaitan dengan hal-hal yang tadinya tidak diprediksi ketika ditinggal oleh istri tercinta. Begitu. Bu, kemudian bagaimana cara menguatkan para ayah yang harus mengurus anaknya karena istri telah meninggal, terutama anaknya masih di bawah usia 10 tahun ke bawah, Bu? Iya, ini kan tentu nanti ada pendekatan-pendekatan psikologi ya tentang anak menjadi bagian penting, karena anak yang belum mandiri akan berbeda pendekatannya dengan anak yang sudah mandiri, dan juga berbeda bagaimana mengasuh anak perempuan dan anak laki-laki, kan gitu ya, karena perubahan usia, kemudian juga perubahan bagaimana menjadi anak laki-laki dan bagaimana menjadi anak perempuan itu harus banyak yang juga harus diketahui oleh seorang ayah. Nah ini yang tentu saja kami yakin bahwa para ayah tentu sudah punya, secara keilmuan, secara informasi sudah banyak. Tinggal nanti bagaimana mendapatkan informasi lebih lanjut, karena apalagi yang masih tergantungnya tinggi, anak balita, ini kan ada hal-hal psikologis khusus ya untuk bisa mereka tumbuh di dalam usia yang memang sangat perlu ibu di sampingnya. Nah ini yang tentu khusus juga apa yang harus disampaikan kepada ayah. Dan ini yang kadang yang tadi keseharian lebih banyak ibu yang berperan. Meskipun kadang-kadang tidak terbayangkan bahwa ternyata kesulitan mendidik dalam soal belajar saja mengalami kesulitan ya. Seperti dipikir kalau masih ada mungkin iya biasa-biasa aja ya. Tapi ketika tidak ada salah satunya, sangat-sangat berarti bahwa memang tantangan dan tadi banyak yang harus dimengerti, ditambah informasinya kepada sang ayah ini untuk kembali mengasuh yang memang situasinya berproses dalam hal ini. Gitu kami sampaikan. Apakah Kementerian PPPA juga mendata jumlah para ayah yang mengalami stres akibat terpaksa mengambil peran sebagai ibu dan juga untuk mengurus anak-anaknya? Ya, sekali lagi yang tadi kami sampaikan, peran ini tentu Kementerian PPPA sudah sesuai dengan tadi arahan Presiden khusus juga kepada Kementerian PPPA 5 prioritas adalah salah satunya memang peran ibu dan keluarga. Jadi keluarga ini tidak hanya ibu, tapi semua baik ayah, keluarga besar, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Sekali lagi melalui arahan Presiden inilah yang kami juga nanti dasar kami yang tadi merespon cepat bagaimana banyak sekali ayah yang mendadak menjadi ibu, dan perlu kita siapkan juga ini informasi ini di samping pada layanan tentu juga edukasi sosialisasi kepada semua pihak yang tentu menjadi media untuk menyebar informasi ini. Nah ini yang harus kami sampaikan, edukasi perlu terus kami buat lebih banyak, karena
selama ini masih kurang sepertinya untuk menguatkan hal ini. Nah, ini yang tentu melalui layanan Puspaga dan juga melalui nanti sosialisasi edukasi lewat lingkungan ramah anak, kami juga lakukan seperti itu untuk supaya tadi apabila tidak didengar oleh para ayah yang mendadak jadi ibu ini, tapi juga paling tidak ada pihak-pihak lain yang mendengar dan memberikan informasi kepada ayah yang bersangkutan tersebut. Jadi ini yang akan kita masifkan, akan kita sebarluaskan, baik nanti kerjasama dengan PKK, baik ini dengan pihak-pihak aparat-aparat yang sampai tingkat desa ya, karena kan ini sudah juga wilayah otonomi desa juga yang kita libatkan, karena mereka berada di suatu tempat yang memang nanti bagian-bagian itulah yang akan kita informasikan, kita edukasikan, dan kita tingkatkan kapasitas yang ada di dekat mereka. Dan mungkin juga ada yang tadi buku-buku, leaflet-leaflet, hal yang mudah atau mungkin hal yang mungkin dalam tayangan-tayangan yang akan menjadi referensi untuk bisa mereka bisa melakukan hal ini dengan baik. Gitu kami lakukan. Kalau menurut Ibu Rohika, apa sih yang harus dilakukan oleh para ayah dalam mengasuh anak, terutama anak yang masih berusia di bawah 10 tahun? Ya, kalau sudah mulai remaja, ini memang harus kita lebih banyak dialog ya, karena dialog ini yang mungkin harus bisa dibiasakan, mendengar suara anak, melibatkan suara anak di dalam rumah itu menjadi penting. Apalagi sekali lagi kami mengingatkan memang kebutuhan menjadi anak perempuan itu memang berbeda kebutuhan menjadi anak laki-laki, dan mereka kita pastikan untuk bisa mempunyai resiliensi yang tinggi, karena sekali lagi ini menjadi penting. Resiliensi ini bisa dibangun juga dari rumah. Kami yakin para ayah juga mampu menggantikan yang memang ada hal yang mungkin tidak tergantikan, tapi paling tidak memberi ruang pada anak-anak yang mereka akan dekat dengan sang ayah yang tentu saja untuk bersama-sama lah mereka tumbuh sesuai dengan prinsip tumbuh kembang anak kan. Mendengarkan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan suara anak, mereka tetap hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang sekali lagi kami titipkan, yang memang ini menjadi bagian yang harus kita jalani, dan negara sekali lagi memberikan edukasi, memberikan bahan-bahan materi KIE yang mudah diterima oleh ayah, karena memang kami perlu garis bawahi, kadang hal-hal ayah menjadi pengasuh ini kan banyak layan-layan ini kan berwajah perempuan ya, yang kadang mereka malu menanyakan gitu ya, mereka enggan karena tadi layanan belum bisa merespon secara bahwa perspektif laki-laki pengennya kalau dalam layanan ini seperti ini loh. Nah, ini yang harus kita nanti, kami juga ingin mendengar dari para ayah, mereka ingin apa untuk bisa, tadi kan tantangan kami catat dalam hal ini. Kami ingin ternyata mendidik anak yang paling kecil ini susah ya, rewel terus kan gitu ya. Oke, itu ya kami catat hal itu. Kalau masih balita tuh mereka itu nggak tahu keinginannya apa, nggak tahu, tiba-tiba nangis terus kan gitu. Nah ini yang harus kami catat, bahwa pasti para ayah kan panik ketika ini semua. Kan beda, sudah dewasa tentu tantangannya juga berbeda, pasti yang mulai sudah identitas diri juga menjadi penting kan. Ini mereka ingin eksis bersama teman-teman. Nanti paling tidak dialog itu sudah harus menjadi yang anak dewasa menjadi penting untuk bisa di dalam sebuah keluarga yang memang ditinggal oleh ibu. Gitu. Demikian, Mbak. Kita kembali lagi ke Pak Agus dan ke Pak Ahmad. Pak Agus dan Pak Ahmad, terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk para ayah yang juga mendadak menjadi ibu karena istri meninggal karena COVID-19. Mungkin bisa disampaikan Pak Agus? Bagi yang masih punya istri, sayangilah istrimu.
jaga istrimu, sayangi istrimu, hormati istrimu. Istri itu aja sih pokoknya, sayangilah istrimu, jaga istrimu, muliakan istrimu, pokoknya yang bagus ya buat para istri. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak Ahmad bisa disampaikan pesannya, Pak. Ya, untuk para ayah yang tadi seperti Pak Agus bilang tadi, yang masih punya istri, mungkin selagi istrinya masih ada harus wajib disayanginya. Memang benar, karena selagi istri kita ada itu memang nggak berasa semuanya itu normal gitu, jadi rasanya ringan aja karena ada istri gitu kan. Tapi kalau ketika istri sudah nggak ada, baru terasa peran istri itu porsinya amat sangat besar, terutama di rumah ya, terutama juga untuk anak-anak gitu. Jadi sayangilah istri, jagalah kesehatannya, bahagiakan istri gitu. Hargai juga mereka, karena laki-laki itu, wanita itu adalah pakaiannya istri. Jadi hargailah mereka. Terima kasih, Pak. Kemudian kita terakhir ke Ibu Baika. Ibu, pesan Ibu untuk para ayah yang kehilangan istri dan harus menjadi ibu sekaligus, mungkin bisa disampaikan, Bu. Iya, terima kasih. Sekali lagi Pak Agus, Pak Ahmad Maulana, memang hidup harus berjalan terus. Kami yakin Pak Agus maupun Pak Ahmad Maulana dan para ayah yang memang posisinya sedang mengalami hal yang sangat luar biasa ini, kami yakin para ayah akan mampu menumbuhkan anak-anak dengan baik. Pasti almarhumah akan bangga dan bahagia karena mereka mendapatkan yang ayah luar biasa. Dan sekali lagi, jika butuh bantuan, kami siap juga. Kementerian PPA juga ada pengaduan pengasuhan, mungkin butuh informasi atau butuh bagaimana caranya, kami juga memberikan bantuan-bantuan yang mungkin bisa mempermudah ketika mengalami proses pengasuhan yang memang tidak mudah ini. Dan sekali lagi, kami juga tadi mendengar bagaimana Pak Ahmad maupun Pak Agus menitip pesankan pada para ayah yang masih ada ibu, anak-anak atau istri adalah memuliakan mereka. Kadang mereka yang tadi lupa ya, bagaimana tugas seorang ibu itu sangat berat sekali. Namun sekali lagi, karena semangatnya ibu yang mereka ingin membagikan anak-anak tetap keluarganya, tidak menganggap ini hal yang sulit. Namun ketika peran mereka tidak ada, dalam arti terputus karena sesuatu hal, yang baru terasa bahwa peran ibu sangat-sangat luar biasa. Ibu sebagai manusia, ibu sebagai ibunya manusia, ibu sebagai yang melahirkan kita tentu memang tidak tergantikan. Namun sekali lagi, para ayah tetap kami titip kepada anak-anak yang memang dititipkan untuk tumbuh dengan baik, tumbuh dengan berkualitas, insya Allah akan menjadi anak-anak yang luar biasa ketika sang ayah berjuang untuk terus menumbuhkan mereka dengan baik. Begitu Mbak Yesi. Terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Ahmad juga untuk Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat untuk Pak Agus. Ya, semangat Pak Agus, semangat Pak Ahmad. Ya, Bu. Semangat sehat selalu ya Pak. Semoga Bapak bisa berkaitan sama-sama. Amin. Kami izin ya Mbak Yesi. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sampai Mbak Yesi juga ikut nggak puasa ya.
lihat Pak Ahmad, saya juga pasti merasakan ini sampai Mbak Yesi larut ini untuk mengetahui bagaimana pejuang-pejuang yang Bapak yang mendadak menjadi ibu, nggak mudah. Semangat ya Pak, sehat selalu Pak Agus. Anak-anak butuh Pak Agus dan Pak Maulana. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ya, izin. Waalaikumsalam. Oke Bu. Pak Agus. Pak Ahmad, terima kasih ya Pak. Tetap semangat. Ya. Banyak. Terima kasih. Dan Terus ya. Oke Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan dua ayah, yakni Pak Ahmad dan juga Pak Agus, serta tadi juga ada Ibu Rohika. Tetap semangat untuk Pak Ahmad dan juga Pak Agus dalam merawat anak-anaknya, dan kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Yesi Artada, undur diri dari Bincol pekan ini. Sampai jumpa pekan depan. Dadah!